Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat melaksanakan kembali pembelajaran secara daring yang mana pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang khiyar, riba, hutang piutang, serta sewa menyewa. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita untuk menjalani kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita memasuki tema yang pertama, yaitu khiyar. Khiyar adalah hak memilih bagi si penjual dan si pembeli untuk meneruskan jual belinya atau membatalkan. Karena adanya sesuatu hal, misalnya ada cacat pada barang tersebut. Artinya, dalam proses jual beli, apabila si penjual dan pembeli ini pada barangnya itu terdapat suatu kecacatan, maka mereka itu bisa melanjutkan atau membatalkan proses jual beli tersebut. Macam-macam dan bentuk khiyar. Pertama, khiyar majelis, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya selama keduanya masih dalam satu tempat atau satu majelis. Contohnya ini biasanya kita berada di pasar, itu kan satu tempat, kita melihat langsung kepada si penjualnya, bahkan barangnya pun langsung kita dapat melihat. Kemudian khiyar syarat, yaitu penjualan yang di dalamnya diisyaratkan sesuatu baik oleh penjual dan pembeli, seperti seseorang berkata, saya jual rumah ini dengan harga 100 juta rupiah dengan syarat khiyar selama 3 hari. Nah, ini contoh dari khiyar syarat. Artinya penjualannya ini disyaratkan. Kemudian yang ketiga, khiyar aib. Dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli. Kemudian kita masuki tentang riba. Riba adalah akad atas sebuah kompensasi tertentu yang tidak diketahui kesesuaiannya dalam timbangan syariat, baik ketika akad itu berlangsung maupun ketika ada penundaan salah satu barang yang ditukarkan. Mungkin kalian pernah bahkan sering mendengar kata-kata riba. Di dalam sunnah Nabiullah Muhammad SAW ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang berapa buruknya perilaku riba ini. 1 dirham riba yang dimakan seseorang dan dia mengetahui bahwa itu adalah riba, maka itu lebih berat daripada 60 kali berzina, kata Rasulullah. Kemudian riba itu mempunyai 73 pintu, sedang yang paling ringan seperti seseorang yang berzina atau menjinahi ibunya, laki-laki yang menjinahi ibunya, dan sejahat-jahatnya riba adalah mengganggu kehormatan seorang muslim. Yang ketiga, Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, yang memberi makan riba, penulisnya dan 2 orang saksinya. Beliau bersabda mereka semuanya sama. Artinya dalam proses kompensasi peminjaman, siapapun yang terlibat di dalamnya itu, baik itu tukang pencatat, yang meminjamkan, yang berhutang, dan di dalamnya itu terdapat riba, maka semuanya itu terkena, kata Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan. Macam-macam riba. Riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah tambahan yang diambil karena penundaan pembayaran utang untuk dibayarkan pada tempo yang baru. Sama saja apakah tambahan itu merupakan sanksi atau keterlambatan pembayaran hutang atau sebagai tambahan hutang baru.
Artinya apabila kita berhutang kepada seseorang dan orang itu meminta untuk pembayarannya lebih daripada hal atau nilai yang kita ambil hutang kepadanya. Kemudian riba fadlal. Riba fadlal adalah riba yang diambil dari kelebihan pertukaran barang yang sejenis. Kemudian riba aliyat. Riba aliyat adalah riba yang disebabkan karena penundaan pembayaran dalam pertukaran barang-barang. Dengan kata lain, kedua belah pihak yang melakukan pertukaran uang atau barang telah berpisah dari tempat akad sebelum diadakan serah terima. Dan yang terakhir riba qard. Riba qard adalah meminjam uang kepada seseorang dengan syarat ada kelebihan atau keuntungan yang harus diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Biasanya ini seperti rentenir yang menawarkan pinjaman kepada masyarakat dan dengan ada perjanjian bahwa masyarakat akan membayar lebih kepada rentenir tersebut. Baiklah, mengapa hikmah itu diharamkan? Sini ada hikmahnya. Jelas riba itu diharamkan oleh semua agama samawi, khususnya kita sebagai umat Islam. Sebab diharamkannya karena memiliki bahaya yang sangat besar, di antara lain sebagai berikut. Riba itu dapat menimbulkan permusuhan antar pribadi dan mengikis habis semangat kerjasama atau saling menolong sesama manusia. Kemudian juga riba dapat menimbulkan tumbuh suburnya mental pemboros yang tidak mau bekerja keras dan menimbun harta di tangan satu pihak. Artinya dia menjalankan uangnya itu dengan cara meminjamkan kepada orang lain dengan mengharapkan keuntungan dari hasil peminjaman uang tersebut. Kemudian riba merupakan juga salah satu bentuk penjajahan atau perbudakan di mana satu pihak mengeksploitasi pihak yang lain. Riba juga memiliki sifat yang sangat buruk sehingga Islam menyerukan agar manusia suka mendermakan harta kepada saudaranya dengan baik jika saudaranya membutuhkan harta tersebut. Makanya riba ini termasuk atau tergolong dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala karena ini merugikan sekali kepada umat manusia dan kepada masyarakat. Baiklah, kita beralih kepada tema utang piutang. Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. Utang piutang ini memiliki 3 rukun. Yang pertama, yang berpiutang dan yang berhutang itu ada harta atau barangnya ada dan juga lapas kesepakatan antara yang memberi hutang yang berhutang. Kemudian sewa menyewa. Sewa menyewa dalam fikih Islam disebut izariyah. Artinya imbalan yang harus diterima oleh seseorang atau jasa yang diberikan. Jasa di sini berupa penyediaan tenaga dan pikiran, tempat tinggal atau hewan. Misalkan kita menyewa sebuah mobil di rental. Nah, artinya kan kita itu memberikan imbalan kepada orang yang menyewakan barang tersebut. Adapun syarat dan rukun sewa menyewa, pertama, yang menyewakan dan yang menyewa telah balik dan berakal sehat. Tidak boleh di antara keduanya ini salah satunya orang gila misalkan, itu tidak diperbolehkan untuk melakukan sewa menyewa. Sewa menyewa dilangsungkan atas kemauan masing-masing bukan karena dipaksa. Barang tersebut menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewakan atau walinya. Ditentukan barangnya serta keadaan dan sifat-sifatnya. Manfaat yang akan diambil dari barang tersebut harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Beberapa lama memanfaatkan barang tersebut harus disebutkan dengan jelas. Harga sewa dan cara pembayarannya pun juga harus ditentukan dengan jelas serta disepakati bersama. Nah, kemudian di dalam hal sewa menyewa atau kontrak lembaga kerja haruslah diketahui juga syarat jelas dan disepakati bersama sebelumnya. Contohnya seperti hal-hal berikut, jenis pekerjaan dan jam kerjanya bagaimana, berapa lama masa kerja, berapa gaji, dan bagaimana pembayarannya, harian, mingguan, bulanan, ataupun borongan. Kemudian juga tunjangan-tunjangan seperti transport, kesehatan, dan lain-lain kalau ada ini dalam kontrak lembaga kerja.
Oke, yang terakhir tentang kerjasama ekonomi yang disyariatkan oleh Islam. Jadi ini adalah kerjasama atau persekutuan antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk bekerja sama dalam suatu usaha yang keuntungan atau hasilnya untuk mereka bersama. Macam-macam dan contohnya. Yang pertama, syarikat harta atau syarikat ainan. Akad kerjasama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu bisnis atas dasar profit and loss sharing, membagi untung dan rugi sesuai dengan jumlah modalnya masing-masing. Dalam kehidupan modern, syarikat harta dikenal antara lain dengan nama perseroan terbatas atau PT. Biasanya kita melihat dalam sebuah perusahaan kalau sudah ada PT-nya nih artinya di dalamnya ada sebuah kerjasama baik antara perorangan maupun ke kelompok. PT didirikan dengan akte notaris dan anggaran dasarnya harus disetujui oleh Menteri Kehakiman. Oke, yang kedua, syarikat kerja. Kerjasama antara beberapa orang untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan yang hasilnya dibagi antara mereka menurut perjanjian. Misalnya, usaha konveksi, bangunan, dan sebagainya. Nah, mungkin hanya ini yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila dalam penjelasan yang singkat ini kalian masih belum bisa mengerti atau belum paham, nanti boleh ditanyakan kepada Bapak baik secara langsung nanti di kelas maupun eh, lewat WA pribadi bertanya kepada Bapak. Marilah kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.